Shalom semuanya. Tema kita tahun ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Kami menyambut dengan sukacita bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang dan selamat beribadah di Abalok Bali. Berikut beberapa informasi dalam minggu ini. Kami mengajak semua jemaat untuk tetap semangat dan antusias dalam Ayo Bersepakat Baca Alkitab, Jurnal Kehidupan di tahun 2024 ini. Jangan lupa, hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 ada ibadah Jumat Agung, kebaktian umum jam 8 pagi, dan kebaktian Youth Pro jam 11 pagi di lantai 3 Abalok Bali. Janji Iman Misi akan dimulai kembali dalam bulan Maret 2024 sampai dengan Februari 2025. Semua jemaat diharapkan untuk mengambil bagian dalam Janji Iman Misi ini. Pendaftaran untuk peserta dan kepala regu ESC di counter lantai 1 sesudah ibadah. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 30 April 2024 atau jika sudah memenuhi batas kuota. Prakem akan diadakan pada hari Selasa 21 Mei 2024 jam 18.30 WITA di lantai 3 Abalok Bali. Camp akan diadakan pada hari Kamis sampai Sabtu tanggal 23 sampai 25 Mei 2024 di Wisma PLN Bedugul. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara, dana misi ke BCA atas nama Doni Fredi, dan persembahan misi ke BNI atau dapat melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikianlah Abanis Update minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap setiap kita ada dalam keadaan sehat, baik secara rohani, jiwani maupun jasmani. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, tema Abalok Bali tahun 2024 adalah berbuah dan bermultiplikasi. Sejak awal tahun,
kita membahas tentang proses ditanam. Mengapa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena tanpa sebuah benih ditanam, maka benih itu tidak akan bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Mari sama-sama kita lihat apa kata firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Dari versi bahasa Indonesia masa kini. Sungguh benar kataku ini, kalau sebutir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tetapi kalau butir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak gandum. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran dengan memakai gandum sebagai contoh. Gandum pada waktu itu adalah bahan makanan pokok bangsa-bangsa, termasuk bangsa Israel, dan juga adalah pakan ternak. Sehingga semua orang yang mendengar akan mudah mengerti dan membayangkan. Gandum adalah tanaman yang sangat penting. Jika tidak ada panen gandum, tentu akan terjadi kelaparan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendapatkan panen gandum, perlu ada biji gandum yang ditanam di dalam tanah dan mati. Mati di sini berarti biji itu akan mengalami perubahan bentuk. Dia tidak akan sama lagi seperti bentuk semula sebagai biji. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, jika biji-biji gandum itu menolak untuk ditanam, menolak untuk mati dalam arti mengalami perubahan diri, maka tidak akan ada pertumbuhan dan tidak akan ada panen gandum yang diperoleh. Bapak Ibu Saudaraku, lewat firman Tuhan tersebut, sebenarnya Tuhan Yesus juga sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 24 dari versi firman Allah yang hidup. Yesus menjawab bahwa waktunya untuk kembali kepada kemuliaannya di surga telah tiba. Ia berkata, "Aku harus jatuh dan mati, seperti sebutir biji gandum yang jatuh di tanah. Kalau aku tidak mati, aku hanya seorang diri, hanya sebutir biji saja. Tetapi kematianku akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru, satu panen hidup baru yang banyak sekali." Bapak Ibu Saudaraku, Yesus sedang memberikan perumpamaan dirinya seperti satu butir biji gandum. Ia menyatakan bahwa kalau ia tidak mati, maka ia akan tetap sebutir, seorang diri saja. Tetapi jika ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak biji gandum yang baru. Suatu panen hidup baru yang banyak sekali. Dengan kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya, membuat banyak orang yang percaya diselamatkan dan menerima kehidupan baru. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi Bapak Ibu Saudaraku, jika Yesus menolak untuk mati dan mengorbankan dirinya. Lebih lanjut lagi Yesus menyampaikan hal ini. Dalam Yohanes 12 ayat 26, versi bahasa Indonesia masa kini. Orang yang mau melayani aku harus mengikuti aku, supaya pelayanku dapat bersamaku di mana aku berada. Orang yang melayani aku akan dihormati, Bapak. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sama berlaku juga untuk hidup kita. Sebagai hamba-hambanya, kita diminta untuk mengikuti teladan Yesus. Jika kita rindu hidup kita berbuah dan bermultiplikasi, maka kita harus berani untuk menjadi biji yang ditanam dan mati terhadap diri sendiri. 2 minggu yang lalu Bapak Andreas Gunawan telah membahas tentang ditanam dalam rumah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ini berarti kita harus ditanam di tempat yang tepat, di dalam gereja lokal di mana kita berjemaat. Dan kita perlu memiliki sikap hati yang benar. Tidak mengikuti sikap hati anak sulung maupun sikap hati anak bungsu dalam kisah anak yang hilang. Kemudian minggu lalu Pak Noldi membahas tentang sikap-sikap yang harus kita singkirkan di dalam proses ditanam. Kita harus bertobat dari ego kita, dari ego kelompok kita, maupun sikap rasis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin membahas bagaimana proses kita ditanam dan mati terhadap diri kita sendiri.
Tuhan mengizinkan setiap kita mati terhadap diri kita sendiri melalui satu proses yang namanya penderitaan. Karena itu judul pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah ditanam melalui proses penderitaan. Setiap orang, termasuk kita, pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan yang kita alami bisa dalam berbagai bentuk. Mungkin berupa sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah hubungan dengan anak, mertua, pasangan, atau mungkin rekan kerja, rekan sepelayanan. Bisa juga berupa musibah, bencana alam, kecelakaan, ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, kehilangan harta, dikhianati, diperlakukan tidak adil, difitnah, atau bahkan dianiaya karena iman kepada Kristus. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudaraku, bentuk penderitaan yang mungkin pernah atau sedang kita alami saat ini. Penderitaan membuat kita merasa sakit, tidak enak, tertekan, sedih, bahkan mungkin putus asa. Ini adalah respon alami pada saat kita mengalami penderitaan. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa justru di dalam penderitaanlah kita sedang diproses untuk mati terhadap diri sendiri. Agar kita dapat berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya kita berbuah, bahkan berbuah lebat. Bapak Ibu Saudaraku, apakah sebenarnya yang terjadi pada saat kita berada di dalam penderitaan? Bagaimanakah Tuhan memakai penderitaan itu untuk kebaikan kita? Bapak Ibu Saudaraku, sejak awal Januari tahun 2024 ini, saya mengalami sakit. Artritis saya kambuh karena dipicu oleh adanya infeksi. Sudah belasan tahun saya tidak pernah mengalami kekambuhan ini. Di dalam proses sakit yang berminggu-minggu ini, saya merasakan yang namanya penderitaan. Bahkan sampai hari ini saya masih menjalani pengobatan dan terapi. Dalam masa-masa sulit itu, saya merasakan banyak proses di dalam diri saya. Dan ternyata apa yang saya alami itu Bapak Ibu Saudaraku, saya temukan juga di dalam sebuah buku yang berjudul Walking with God Through Pain and Suffering, yang ditulis oleh Timothy Keller. Bapak Ibu Saudaraku, ada beberapa hal yang terjadi pada saat kita berada di dalam penderitaan. Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama adalah penderitaan menunjukkan bahwa kita tidak dapat mengontrol hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat mengendalikan hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita merasa tidak berdaya, tidak bisa lagi menolong diri kita dalam penderitaan, disitulah kita akan sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan dan hanya Tuhan yang sanggup menolong. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hitungan menit ke depan. Ketika hujan lebat seharian dan kemudian tiba-tiba banjir masuk rumah. Pada saat tiba-tiba kita mengalami kecelakaan di jalan raya. Atau kita tidak sengaja terpleset di rumah sehingga memar dan kesakitan harus istirahat. Atau mungkin kita kehilangan uang yang diperoleh dengan kerja keras. Dan masih banyak lagi daftar penderitaan yang mungkin kita alami. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1-3, versi firman Allah yang hidup. Ayub berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Lalu Ayub menjawab Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak seorang pun dapat menggagalkan rencanamu. Engkau bertanya, siapakah orang yang demikian bodohnya, sehingga ia tidak mau mengakui segala sesuatu tentang Allah, dengan mengucapkan kata-kata yang tidak berpengetahuan. Akulah orangnya, aku telah berbuat lancang, karena aku telah membicarakan perkara-perkara yang tidak kuketahui, dan tidak aku pahami, perkara-perkara yang terlalu ajaib bagiku."
Bapak, Ibu, Saudaraku, Ayub mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Kehilangan semua anaknya. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudaraku, 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Kehilangan hartanya yaitu ternaknya. Dan mengalami sakit, borok atau bisul di sekujur tubuhnya. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Bukan hal yang mudah Bapak, Ibu, Saudara. Sementara Ayub merasa bahwa hidupnya selama ini sudah benar di hadapan Tuhan. Belum lagi ia disalah mengerti oleh sahabat-sahabat. Tetapi setelah proses penderitaan yang berat tersebut, Ayub akhirnya mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat menggagalkannya. Dan benar, Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan sanggup mengembalikan segala hal yang telah diambil dari Ayub. Tuhan mengaruniakan kembali 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Tuhan bahkan memberkati Ayub dengan ternak 2 kali lipat dari jumlah yang dahulu hilang. Ayub masih hidup 140 tahun lagi lamanya dan melihat cucu-cucu dan cicit-cicitnya. Bukankah luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara? Penderitaan yang kita alami akan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Penderitaan juga akan membawa kita menguji kembali hal-hal yang sebelumnya kita anggap penting dibandingkan Tuhan. Mungkin itu karir kita, pelayanan kita, kekayaan kita, harga diri kita, dan masih banyak lagi Bapak, Ibu, Saudara. Ternyata semua itu tidak dapat diandalkan. Satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan adalah Tuhan. Hal kedua yang terjadi di dalam penderitaan Bapak Ibu adalah penderitaan akan menyingkapkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita akan dapat melihat dengan jelas diri kita, termasuk kekurangan-kekurangan kita. Karakter-karakter kita yang asli akan muncul Bapak Ibu. Termasuk juga karakter yang buruk. Tidak sabar, sombong, ketus, suka marah, mudah mengeluh, malas, keras kepala, menyalahkan orang lain, dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Penderitaan akan memproses karakter kita. Di dalam penderitaan, kita dipaksa untuk mempraktekkan karakter Kristus. Rendah hati, tekun, selalu bersyukur, sabar, mau mengampuni, dan lain-lain. Penderitaan itu meremukkan jiwa kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga akhirnya kita berproses menjadi pribadi dengan karakter Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya sakit, biasanya saya mengurus pekerjaan rumah tangga sendiri. Tapi pada waktu saya sakit, saya tidak bisa mengerjakan tugas-tugas rumah tangga tersebut. Dan harus bergantung kepada orang lain yang membantu. Salah satunya adalah suami saya. Bagaimana dia setiap hari harus mencuci piring. Entahkah sesuai atau tidak dengan cara atau standar saya mencuci piring, saya belajar untuk menerima. Saya belajar untuk berterima kasih dan menghargai semua pertolongan yang diberikan. Belum lagi saya juga belajar untuk yang namanya sabar. Bagaimana sabar menunggu suami untuk mengerjakan apa yang saya mintakan tolong. Karena saya tidak bisa melakukan sendiri. Sabar menjalani pemeriksaan, kontrol ke dokter. Sabar menunggu obat yang diminum itu bereaksi atau bekerja. Sabar saat saya belajar berjalan kembali. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di dalam penderitaan, kita bisa melihat diri kita yang sesungguhnya. Hal ketiga Bapak Ibu yang terjadi adalah penderitaan akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, versi bahasa Indonesia masa kini, berbunyi demikian. Ingatlah, 40 tahun lamanya Tuhan Allahmu memimpin kamu dalam perjalanan jauh melewati padang gurun.
Perjalanan itu dimaksudkan Tuhan untuk mencobai kamu, supaya Ia dapat melihat apa yang terkandung dalam hatimu dan apakah kamu akan mentaati perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata Tuhan sendiri mengizinkan dan memimpin bangsa Israel mengalami perjalanan 40 tahun di padang gurun dengan maksud untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka. Tuhan ingin melihat respon mereka terhadap Tuhan di dalam situasi yang panas, terik, berdebu yang sangat tidak nyaman yang mereka rasakan di padang gurun. Bapak Ibu Saudaraku, penderitaan sesungguhnya akan menguji hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin akan kecewa, akan marah kepada Tuhan karena penderitaan yang kita alami. Bahkan mungkin kita jadi malas berdoa lagi. Kita menjauh daripada Tuhan. Namun sesungguhnya itu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Ataukah kita hanya mengasihi hal-hal yang Dia berikan atau lakukan untuk kita? Pada saat keadaan kita sehat, baik, diberkati, kita pasti berpikir hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, Bapak Ibu. Kita mengira kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita akan sangat mudah berdoa, melakukan semua tanggung jawab rohani kita. Karena kita mendapatkan semua hal yang kita doakan, kita butuhkan, kita harapkan. Namun bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Saat di dalam penderitaan. Justru di dalam penderitaanlah Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat mendengar Tuhan seperti berseru kepada kita. Halo, apakah hubunganmu dengan aku masih baik-baik saja? Halo, apakah kamu mempertahankan hubungan ini demi supaya aku melayani kamu? Atau supaya kamu dapat melayani aku? Penderitaan akan menyingkapkan ketidakmurnian motivasi kita selama ini, atau bahkan kepalsuan iman kita kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan di dalam penderitaan yang mungkin sedang kita alami? Hal keempat Bapak Ibu yang terjadi adalah penderitaan yang dialami akan membuat kita dapat menghibur orang lain yang menderita. 2 Korintus 1 ayat 3-4 terjemahan baru berbunyi demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Penderitaan membuat kita berhati lembut dan mudah berbelas kasihan kepada orang-orang lain yang sedang menderita. Kita pernah melewati penderitaan, maka kita dapat menguatkan dan menolong orang-orang lain yang sedang menderita. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, jikalau kita tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan, maka penghiburan yang kita berikan mungkin hanya lip service belaka. Hanya kata-kata di mulut saja. Hati kita tidak dapat berempati atau merasakan penderitaan sesama kita. Pada waktu saya sakit, Tuhan mengajar saya untuk memperhatikan dan mendoakan saudara-saudara seiman saya lainnya yang juga sedang menderita. Salah satunya adalah saudara seiman saya yang bergumul karena anaknya menderita depresi. Kami saling mendoakan di telepon, memberi kekuatan lewat pesan-pesan WhatsApp, memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Sungguh indah dan mengharukan Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata kita tidak perlu menunggu sampai selesai penderitaan kita untuk dapat menghibur saudara kita yang juga sedang menderita. Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita menyadari apa yang terjadi pada waktu kita ada di dalam penderitaan, pertanyaan berikutnya adalah,
apa yang harus kita lakukan agar penderitaan tersebut mendatangkan kebaikan bagi kita dan bukan membuat kita semakin terpuruk. Ada 3 hubungan yang harus dibangun terus-menerus selama dalam penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita kerjakan dengan tekun ketika kita ada dalam penderitaan. Yang pertama adalah hubungan saya dengan Tuhan. Penderitaan kadang membuat kita bertanya-tanya, Bapak Ibu Saudaraku, di manakah Tuhan? Kalau Dia sungguh-sungguh mengasihi saya, mengapa Dia mengizinkan penderitaan yang saya alami ini? Ini adalah pertanyaan sepanjang masa yang sering ditanyakan. Mengapa hal yang buruk terjadi pada orang yang baik? Mengapa harus saya yang mengalami ini? Bukankah saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan selama ini? Bapak Ibu Saudaraku, terkadang kita mudah curiga kepada Tuhan, bahwa semua yang kita alami akan berakhir buruk. Padahal Tuhan berjanji di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Bukan berarti penderitaan kita baik, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi Allah dapat turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, asal kita mengasihi Dia dan asal kita terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak, Ibu, Saudaraku, apapun yang ada dalam hati dan pikiran kita saat di dalam penderitaan, pastikan kita tetap membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Meskipun ada kesan sepertinya Tuhan diam saja dan belum bertindak menjawab doa kita. Meskipun rasanya Tuhan itu jauh. Di dalam Ibrani 4 ayat 15-16, versi terjemahan baru, berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudaraku, pada saat kita berada di dalam penderitaan, jangan kita menjauh daripada Tuhan. Namun kita harus datang ke tahta kasih karunia Tuhan untuk kita menerima rahmat, untuk kita mendapat pertolongan kita pada waktunya. Imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus, adalah imam besar yang dapat merasakan apa yang kita rasakan, karena Dia telah lebih dahulu mengalami penderitaan. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 42-44, versi bahasa Indonesia masa kini, berbunyi demikian. Bapa, katanya, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus kualami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Seorang malaikat datang kepadanya dan menguatkannya. Yesus sangat menderita secara batin, sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Menjelang waktu penangkapannya di Taman Getsemani, Yesus merasakan penderitaan yang berat secara batin. Dia tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia akan mengalami berbagai siksaan dan disalibkan. Dia pun berdoa meminta kepada Bapa agar jika boleh dijauhkan dari penderitaan tersebut. Yesus betul-betul menderita secara batin sehingga ia semakin sungguh-sungguh berdoa. Sampai malaikat Tuhan pun datang menguatkannya. Bapak, Ibu, Saudaraku, penderitaan yang kita alami tidaklah seberapa dibandingkan dengan penderitaan Yesus. Pada waktu kaki saya sakit luar biasa, rasanya seperti ditarik, diremas, kaku, berat, seperti ada besi yang mengganjal. Kadang-kadang saya menangis karena tidak tahan sakit. Kadang-kadang saya mengadu, saya berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan ada waktu-waktu juga saya ingat
bahwa apa yang Yesus alami itu lebih berat daripada yang saya rasakan. Dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya karena cambukan mahkota duri, tusukan paku di tangan kakinya. Bapak, Ibu, Saudaraku, jika Yesus saja berdoa di saat ia menghadapi penderitaannya, maka kita perlu lebih lagi berdoa di dalam penderitaan yang kita alami. Sempat saya bertanya-tanya, bagaimanakah seharusnya saya berdoa di dalam penderitaan? Akhirnya saya dapati, Bapak, Ibu, Saudaraku, tidak ada rumusan tertentu. Kita boleh datang berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, seperti yang dituliskan Raja Daud di dalam banyak mazmurnya. Seperti Bartimeus, pengemis yang buta, yang memanggil-manggil, berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi kita juga boleh datang kepadanya dengan iman dan pengharapan, dengan sebuah keyakinan, seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Bapak, Ibu, Saudaraku, dengan berdoa membuat kita tetap terhubung dengan Tuhan, agar kita memperoleh kasih karunia dan pertolongannya dalam penderitaan kita. Berdoa juga membuat kita sanggup mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita dan mungkin menyebabkan kita menderita. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudaraku, kita harus tetap tekun di dalam hubungan saya dan keluarga. Penderitaan yang dialami oleh salah seorang anggota keluarga pasti akan mempengaruhi anggota keluarga lainnya. Bagaimana anggota lainnya itu menguatkan dan mendampingi anggota keluarga yang sedang menderita. Penderitaan satu anggota keluarga akhirnya menjadi penderitaan bersama sebagai sebuah keluarga. Sebagai satu keluarga, kita berbagi penderitaan, berbagi perasaan yang dialami dalam penderitaan itu. Saat itulah justru keintiman keluarga itu dibangun. Berdoa dan menangis bersama di dalam penderitaan akan membuat keluarga semakin sehati, akan memperkuat kasih di dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudaraku, pada waktu saya sakit, sudah pasti suami saya ikut menderita. Dia harus mengerjakan berbagai tugas-tugas rumah tangga yang biasanya menjadi tugas saya. Belum lagi pada waktu saya belum boleh dan belum bisa berjalan. Dialah yang mendorong kursi roda saya ke toilet dan ke meja makan. Perjuangan terberat baginya adalah saat harus bangun tengah malam, di saat dia tidur pulas karena saya ingin pipis. 3 minggu pertama memang banyak keluhan. Dan kadang-kadang saya dimarahi juga karena bangun pipis di tengah malam. Tapi bagaimana tidak, saya minum beberapa jenis obat membuat saya haus, sering minum. Belum lagi saya sudah berusaha untuk minum sedikit saja jika malam. Tetapi tidak bisa dihindari bangun tengah malam untuk pipis. Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Apalagi ketika saya sakit, tidak bisa tidur pulas, maka akhirnya ingin pipis lagi. Tetapi melewati minggu yang ketiga, dia pun menyadari dan berkata, kalau kamu mau pipis di malam hari, bangunkan saya saja. Tidak usah ditahan-tahan. Selain suami dan anak-anak saya juga bersyukur mendapatkan dukungan dan perhatian dari keluarga besar saya maupun keluarga besar suami saya. Semua itu membuat saya semakin kuat menjalani proses. Bapak, Ibu, Saudaraku, pada saat kita mengalami penderitaan, pastikan kita memiliki anggota keluarga yang mendampingi dan menguatkan kita senantiasa. Memang mungkin saja mereka juga terbatas, Bapak Ibu. Tetapi ketika bersama-sama akan ada kekuatan untuk menjalaninya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, versi firman Allah yang hidup. Orang yang berjalan seorang diri mudah diserang dan dikalahkan. Tapi 2 orang akan dapat bertahan dan mengalahkan lawan. 3 orang lebih baik lagi. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Hal yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudaraku, adalah saya dan komunitas. Saat kita menghadapi penderitaan,
Sangat penting untuk kita memiliki komunitas orang percaya yang mendukung kita. Orang-orang yang kepada mereka kita dapat terbuka apa adanya. Kita bisa berbagi beban dan bahkan meminta pertolongan. Entahkah itu teman-teman komunitas sel kita, grup mentoring kita, mentor atau menti kita, ataukah sahabat-sahabat rohani kita. Orang-orang yang di depan mereka, kita dapat menjadi diri kita apa adanya. Tidak takut dihakimi ketika kita sedang merasa lemah. Tidak takut ditolak ketika kita meminta pertolongan. Orang-orang yang terus menguatkan kita saat kita menghadapi penderitaan. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2, versi bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya sakit, ada begitu banyak saudara seiman di dalam Jemaat Abalov Bali maupun yang bukan Jemaat Abalov yang mendoakan saya. Bukan hanya mendoakan, bahkan juga memberikan perhatian, menguatkan lewat pesan-pesan WhatsApp ataupun telepon. Memperhatikan kebutuhan saya, bahkan memberikan pertolongan. Ada yang memasakkan makanan, ada yang memberikan buah-buahan, dan masih banyak lagi. Sungguh semua perhatian dan dukungan itu sangat berarti dan meneguhkan saya hari lepas hari sampai saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, hari Jumat depan kita akan merayakan Jumat Agung. Kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan hari Minggunya kita akan merayakan Paskah dan bersuka cita karena kebangkitan. Apapun penderitaan yang sedang kita alami saat ini, mari kita ingat bahwa kita bersama dengan Tuhan yang telah lebih dahulu menderita untuk kita. Dengan kematian dan kebangkitannya, kita dapat mengalami hidup baru dan dimerdekakan dari segala dosa kita. Tuhanlah yang sanggup menguatkan dan menolong kita melewati penderitaan kita. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Biarlah proses kita ditanam melalui penderitaan ini akan membawa kita berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini ada di antara kami yang mengalami penderitaan Tuhan, biarlah mata kami tetap tertuju kepadamu. Biarlah hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Bapa, kami mau tetap membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Kami minta Tuhan, buatlah kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Berikanlah kami orang-orang yang bisa mendukung dan menguatkan kami untuk menghadapi dan melewati penderitaan ini. Dan biarlah Bapa, lewat proses ditanam melalui penderitaan ini, setiap kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.